damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi rahmatillah wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para asatidz, para tokoh masyarakat yang saya hormati, khususnya pengasuh madrasah Rawdatul Bayan, saudara kita Al-Ustaz Ahmad Haryono, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Lurah saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih istimewa di antara makhluk Allah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, karena dalam segi fisik beliau sempurna dan juga segi moral beliau juga sempurna. Kalau berbicara fisiknya Rasulullah, tidak ada yang lebih tampan daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih gagah daripada Rasulullah, tidak ada yang kulitnya sehalus kulit Rasulullah, tidak ada aroma yang sewangi Rasulullah. Kita berbicara masalah fisik dulu. Dikatakan wajahnya Nabi itu terang bagaikan bulan purnama. Qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu bid'atu qamar bal adwa'u min al-qamar idza lam yahul dunahu al-ghamam. Sebagian orang mensifatkan wajahnya Nabi itu seperti bulan. Bukan, lebih indah daripada bulan yang tidak dihalangi oleh sedikit pun awan. Karena itu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, penduduk kota Madinah serempak laki perempuan tua muda menyambut beliau dengan tola'al badru alaina, telah muncul kepada kita bulan purnama. Al-badru, bulan purnama. Orang Arab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin melihat pemandangan yang indah, bukan melihat gunung. Mungkin yang sudah haji pernah menyaksikan gunung di Arab sana. Kalau gunung di Indonesia penuh dengan pepohonan, dari jauh seperti bludru kelihatannya. Tapi kalau gunung ada di Arab, batu-batu yang gede, serem dilihat. Mereka kalau ingin melihat pemandangan yang indah, bukan pergi ke padang pasir. Yang disaksikan hanya tumpukan pasir. Orang Arab kalau ingin melihat pemandangan indah, menunggu saatnya bulan purnama. Di hamparan gurun pasir, langit menjadi terang benderang karena sinar bulan purnama. Tengah-tengah mereka menyaksikan keindahan bulan purnama, muncul Rasulullah. Ternyata orang lebih menikmati keindahan wajah Rasulullah daripada keindahan bulan purnama.
sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi, bulan purnama menjadi cemburu dengan keindahan wajah Rasulullah SAW karena mencuri perhatian orang menyaksikannya, melihatnya, beralih melihat wajah Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang keindahan wajah, kulit, rupa Nabi, panjang sekali ini majelis, tapi yang jelas itu tak bisa ditiru. Karena bentuk fisik ini adalah produk ilahi, bukan karena ikhtiarnya manusia. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang sudah membentuk kamu mulai dari rahim ibu kamu menurut apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau sudah takdirnya pendek, ya udah, mau diotot nggak mungkin. Kalau udah takdirnya hitam, mau diapakan lagi? Ingin kulitnya seperti Nabi Abdul Launi Musyarrafan berperlu putih kemerah-merahan, beli cat misalnya, dicat luntur catnya kembali aslinya. Untuk urusan fisik nggak bisa ditiru, tapi ada yang bisa ditiru pada diri Rasulullah, yaitu moralnya, dan itu yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Allah tidak memuji ketampanan wajah Nabi Muhammad sekalipun beliau paling tampan. Allah tidak memuji harusnya kulitnya Nabi Muhammad sekalipun itu harus. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah moralnya, akhlaknya Nabi Muhammad. Dan misi utama Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, budi pekerti moral. Kenapa begitu pentingnya? Karena memang nilai manusia adalah budi pekerti moral. Tanpa moral yang baik, manusia itu lebih hina daripada binatang. Kita buktikan. Coba jangan terlalu keras. Biar kita buktikan. Kalau Anda bawa duit 50 juta, bawa duit 50 juta, ketemu dengan seekor anjing, aman, nggak ada yang khawatir bilang kosong anjing. Ketemu dengan seekor kambing, aman, nggak ada yang takut dicopet sama kambing. Ketemu dengan orang yang tidak bermoral, khawatir dirampok dan dicopet. Ternyata anjing dan kambing lebih mulia daripada orang nggak punya akal, nggak punya moral. Benar nggak? Perempuan jalan, apalagi yang muda, ketemu dengan seekor kerbau, aman, nggak ada yang khawatir diperkosa kerbau. Ketemu dengan sapi, nggak ada yang takut digoda sama sapi. Ketemu dengan pemuda Surabaya nggak ada akhlak, khawatir diperkosa dan digoda. Ternyata sapi dan kerbau lebih mulia daripada pemuda yang tidak punya akhlak. Pernah nggak sampai yang mendapatkan babi mencuri sepeda motor? Nggak ada. Orang yang tidak bermoral yang mencuri. Tanpa budi pekerti yang luhur, manusia lebih hina daripada binatang. Mau bangga apa manusia? Mau bangga apa? Kalau bukan karena moral yang bagus, binatang lebih unggul sekali lagi. Mau bangga dengan kekuatannya? Juara angkat besi yang mendapatkan piala medali yang terkenal itu yang diangkat barbelnya 200 kilo. Itu dengan segala tenaga, meyek-meyek kata orang Jawa. Tahu nggak sapi tetangga sampean itu ngangkat 300 kilo, 400 kilo sambil mesem. Sapi lebih kuat daripada manusia. Bangga dengan larinya, sampai masuk televisi, masuk koran, terkenal di mana-mana.
Coba diadu dengan kuda balap lebih cepat larinya. Renangnya indah, lumba-lumba lebih indah renangnya. Karena karatenya, karena tinjunya, saya yakin kalau Mike Tyson diadu dengan singa, nggak sampai satu ronde kaku Mike Tysonnya. Kemuliaan manusia bukan karena karatenya, tinjunya, bukan karena larinya, bukan karena renangnya, bukan karena kekuatannya. Tahu olahraga nggak? Yang kekal-kekalan badan untuk membentuk badan yang kekal itu nggak gampang. Setiap hari harus push up sekian ratus kali, angkat barbel sekian ratus kali, belum lagi makanannya harus protein tinggi. Bisa dibayangkan kalau setiap hari 10 telur, 1 bulan berapa telur? 300 telur. 1 tahun 3.600 telur. Kesel diri. Baru terbentuk badan seperti begitu. Ternyata sudah gajah lahir langsung dempal. Nggak pakai pusaka ya. Kalau diukur dengan itu, binatang lebih unggul loh daripada manusia. Apalagi badannya. Dikasih kepala kambing bisa dibuat tim. Kepala manusia buat apa? Kikir kambing, kikir sapi. Kikir sapi yang buat apa? Ini desa apa namanya? Medayu. Medokan Ayu. Medayu Utara. Medokan Ayu. Tahu sarang burung nggak? Sarang burung itu inaunya burung 1 kilo bisa sampai 20 juta. Inaunya mau berdoaan. 1 kilo seket dah. Kotorannya sapi itu ada yang nyari loh. Dibuat pupuk, lah kotorannya sampean. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bukan karena nilai moral, binatang lebih unggul daripada kita. Nilainya kita adalah karena akhlak, karena moral. Nih, kita kasih contoh lagi, biar kita ini paham bagaimana kebesaran Nabi kita Muhammad, ajaran kita Nabi Muhammad ini. Kelihatan kan botol kecil di tangan saya ini? Kelihatan ya ibu yang di jauh sana? Alhamdulillah gak ada yang buta berarti. Botolnya kecil, isinya berarti dikit bu. Tapi minyak dalam botol ini yang dikit ini harganya mahal, puluhan ribu sendiri. Ada sampai ratusan ribu, ada sampai jutaan rupiah. Kenapa? Dalam minyak ini tersimpan bau yang harum. Semakin harum baunya, semakin tinggi nilai dan harganya. Setuju nggak? Setuju. Begitu juga manusia ini. Nilainya adalah karena moralnya, karena akhlaknya. Semakin luhur, semakin baik akhlaknya, semakin tinggi nilainya. Ada minyak, gak ada bau harum. Minyak goreng namanya. 1 liter, 5.000, 10.000. Begitu juga ada ilmu, gak ada moral, jatuh nilainya. Ada jabatan, gak ada moral, jatuh nilainya. Ada harta, gak ada moral, jatuh nilainya. Saya mau tanya sama yang laki-laki, jawab yang jujur. Siap gak sampai yang jawab yang jujur? Siap kan? Ketemu perempuan umur 17 tahun, putih, tinggi, body bagus, seksi, hidung mancung, bibir merah, mata bola, rambut andan-andan. Seneng nggak? Senang. Yang nggak seneng sakit. Seneng, cuma pelacur. Alhamdulillah dari jatuh nilai. Ibu-ibu kalau ketemu dengan laki-laki yang gagang, ganteng, muda, duitnya banyak, mobilnya 2017 BMW. Senang yang setengah mati, yang tua-tua dalam hatinya berharap semoga menjadi menantuku. Yang masih muda dalam hatinya berkata semoga menjadi jodohku. Tapi perampok bu. Yang ganteng
yang tampan, yang cantik, akhlak nggak mendukung, akhlak nggak bagus, jatuh nilainya. Apalagi jelek nggak punya akhlak, ayo apa nilainya? Tapi lihat Rasulullah SAW, lihat Nabi Muhammad. Gini cocok. Gini cocok, nggak usah keras-keras. Lihat Nabi Muhammad, beliau udah paling tampan, akhlaknya paling mulia. Jangan keras-keras. Mas, mana mas? Seperti tadi, cocok. So gereng no. Beliau udah paling tampan, akhlaknya paling bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi itu bukan hanya mengajarkan kita putar tasbih. Nabi itu bukan hanya mengajar kita untuk sholat aja, tapi beliau mengajarkan kepada kita segala aspek kehidupan. Dan siapa mengikuti ajaran beliau pasti punya akhlak yang mulia. Mulai bangun tidur, buka mata bangun tidur, sampai tutup mata tidur ada ajaran Nabi. Cuma kita aja nggak paham. Bangun tidur ada doanya Rasulullah. Dibaca nggak? Beranjak dari tempat tidur masuk kamar mandi ada tata caranya, ada doanya. Mau kencing berak ada diatur sama Nabi. Cari aja orang lain, nggak ada. Berwudu mandi diatur. Dibuka cermin ada doanya, merawat badan, bagaimana bercelak, bagaimana membersihkan gigi, bagaimana memotong kuku, bagaimana mencabut bulu ketiak, bagaimana merapikan kumis, merapikan jenggot, pakai minyak wangi, berpakaian, tata caranya, doanya, semuanya ada. Sebelum makan, ketika makan, setelah makan, sebelum minum, ketika minum, setelah minum, masuk rumah, keluar rumah, di jalan, naik kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, keluar pasar, semuanya diatur oleh Nabi. Maaf, sampai mendatangi istri ada tata caranya dan ada doanya, sampai mau tidur lagi, semuanya diatur. Pertanyaannya, Nabi Anda hebat mengatur segala aspek kehidupannya, kenapa nggak Anda turut? Padahal siapa yang nurut pasti punya akhlak yang baik. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Tak kasih gambaran lagi supaya kita benar-benar sadar kita ini keliru selama ini, lupa dan meninggalkan ajaran Nabi. Pulang dari majelis ini, yang saya harapkan kita benar-benar sadar dan akan meniru ajaran Rasulullah. Makan setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu, makan kan setiap hari. Maaf, monyet juga makan setiap hari. Apa bedanya manusia makan dan monyet makan? Kalau menurut Rasulullah, manusia makan ada aturannya. Sebelum makan cuci tangan, makan sambil duduk, diawali dengan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makannya dengan tangan kanan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil suapan nasi dengan tangan 5, tapi yang diangkat ke mulut tangan 3. Persis, bagus. Buko onok wong wedok iki 5 mlebu kabeh. Satrio cangkeme. Setelah itu, setelah makan baca doa. Bagus kan? Ada aturannya. Monyet nggak pakai aturan kalau makan. Nggak pakai cuci tangan. Makannya sambil jalan, sambil ngelantok. Makannya sambil tangan kiri. Nggak ada doa sebelum dan setelahnya. Karena itu nanti ketika Anda melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri, berarti dia monyet. Minum juga begitu diatur oleh Nabi. Minum sambil duduk. Minum harus dengan tangan kanan. Harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minum itu disedot. Baru minum lagi.
Disedot. Jangan minum nanti dengan tangan kiri, plok 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 plok. Unta itu namanya. Anda lihat bagaimana? Tidak, ajar Rasulullah. Maaf, agama lain tidak ada yang atur bagaimana. Tak kasih gambaran lain ya. Tidak bosan sama enggak ya? Ya, kita benar-benar sadar Nabi kita yang hebat. Tidak ada seperti dia. Kencing setiap hari ya. Kucing juga kencing setiap hari. Apa bedanya manusia yang bermartabat kencing dengan kucing kencing? Nih, kalau kita menurut ajaran Nabi, orang itu bermartabat kalau mau kencing cari tempat khusus untuk kencing, namanya jeding. Namanya jeding. Nah, kalau sudah mau masuk jeding, baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mendahulukan kaki kiri dulu. Kencingnya sambil jongkok. Setelah itu membersihkan najis. Setelah itu keluarnya dengan kaki kanan sambil baca doa ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afana. Kucing kalau kencing yang dicari bukan jeding, yang dicari pagar, yang dicari pohon. Karena itu kalau sampai ketemu beberapa pemuda jalan-jalan, kemudian di tengah jalan dia cari pohon pagar kencing, namanya Kucing. Ada nggak di sini? Pabriknya di sini. Banyak. Apa bedanya manusia yang bermartabat masuk rumah dengan kambing masuk kandang? Kalau menurut aja Rasulullah masuk rumah kasih salam dulu, baca doa, bagus ini. Kalau kambing masuk kandang nonyol aja. Karena itu ibu-ibu nanti kalau suaminya ada di rumah nonyol nggak pakai salam, alhamdulillah suami Anda kambing. Semuanya itu diatur oleh Rasulullah SAW supaya kita menjadi manusia yang bermartabat, mempunyai al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang luhur. Nah, ini tidak diketahui oleh umat Islam. Dianggap Nabi itu diciptakan hanya sekedar untuk digosidai, hanya sekedar untuk dirayakan. Bukan demikian. Nabi diutus oleh Allah untuk dijadikan contoh untuk kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba bapak-bapak, saya mau tanya, koreksi ada di kantong Anda masing-masing. Dicatat nggak tata cara hidup yang diatur oleh Nabi dan doa-doanya itu? Dicatat nggak? Coba kalau Anda masuk rumah didoain dengan doanya Nabi, berkah rumahnya Anda. Anda makan, baca doanya Rasulullah, insya Allah jadi kesehatan bagi tubuh Anda. Anda memulai pekerjaan dengan doanya Nabi, insya Allah sukses dalam pekerjaan Anda. Anda bergaul dengan istri Anda dengan baca doanya Nabi, insya Allah jadi soleh anak-anak Anda. Kenapa tidak ada makan? Nggak ada di kantong. Yang ada udah garing, jarum, rokok. Kalau udah ketinggal lupa rokok, ya Allah, lupa rokok, bingung. Habis rokok jam 2 malam, cari keluar rumah. Subhanallah. Mulai kecil setua ini lupa dengan doanya Nabi, gak bingung, nggak nyari lagi. Padahal nanti dari kiamat butuh syafaatnya Nabi. Minta syafaatnya mudah-mudahan nanti dari kiamat. Karena itu kita harus betul-betul sadar dalam hal ini. Ayo kita pelajari, kita tanya sama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, cari tahu, laksanakan itu. Gak usah malu-malu dibuka, supaya Anda menjadi orang yang bisa meniru akhlaknya Nabi dan Anda mempunyai akhlak yang terpuji. Ibu-ibu coba dicari di dompet Anda, ada doanya Nabi? Ada. Yang ada lipstick, bedak. Kadang-kadang umur 70 tahun bawa lipstick.
20 tahun Bu pakai lipstik senyum manis, 70 tahun pakai lipstik senyum seperti mujair Bu. Saatnya kita berubah. Saatnya kita harus kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari kita sadari berkaitan dengan TPQ. Anak-anak kita ini kalau punya anak, jangan kita kasih makan seperti kasih makan ayam. Ajari aturan yang diatur oleh Nabi. Mau kasih makan anak, cuci dulu sayang tangannya. Makannya sambil duduk ya. Makan sambil tangan mana? Tangan kanan. Gitu. Baca doa dulu, dituntun sama bapak atau dituntun sama ibu. Makannya sambil kanan ya. Setelah makan, ayo baca doa setelah makan. Bagus anak. Gede punya akhlak baik ya. Masuk kamar mandi, pipis Bu, pipis Pak, ayo masuk. Nggak peduli kaki kanan kaki kiri, mau kencing berdiri, jongkok, koplo, nggak ngurus. Dituntun. Doanya dulu dibaca sayang, ayo dituntun. Ditirukan ibunya, bapaknya. Kaki mana? Kaki kiri. Ayo jongkok. Jadi cara bersihin najis. Kalau keluar kaki mana? Kaki kanan. Jadi doanya bagus. Mulai kecil anaknya diajarkan tata cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Begitu seharusnya kita. Baru insya Allah akan muncul jadi anak yang soleh nantinya. Ini anak anugerah dari Allah. Tapi sekaligus juga amanah untuk dididik menjadi anak yang beriman dan menjadi anak yang manfaat. Jangan dilupakan pendidikan ini yang akan membentuk anak kita mempunyai moral yang bagus. Nggak ada masalah kalau anaknya sampai ahli ekonomi, ahli cari duit, nggak ada masalah. Ahli keuangan boleh, tapi juga dididik akhlak dong. Tanpa ada akhlak, ahli ngitung duit, ahli keuangan jadi koruptor, buat korupsi. Jadi tentara nggak ada akhlaknya, ya BKI nanti yang negatif ini. Ajari akhlak juga, silakan jadi profesor tapi yang punya akhlakul karimah. Silakan jadi pejabat yang punya akhlakul karimah. Silakan jadi menteri keuangan yang mempunyai akhlakul karimah. Tanpa akhlak akan berbahaya, saudara. Tanpa akhlak berbahaya. Nih, kita kasih gambaran lagi. Saya kasih gambaran aja. Tahu gajah nggak? Gede ya, perutnya besar. Kalau makan, mungkin bintalan ya. Tapi gajah itu tahu diri. Yang dimakan makanannya daun, jagung. Nggak ada. Gajah makan sate. Kenapa? Karena gajah tahu ini bukan makan saya Pak, makanan manusia. Bagus. Sapi kerubuk putih. Makannya banyak, tapi yang dimakan makanannya rumput. Saya nggak pernah melihat sapi makan nasi kuning. Kenapa? Sapi itu punya tahu diri. Wah, itu makanan manusia, dilarang. Macan juga nas, tapi yang dimakan makanannya kancil, kijang. Tapi kalau manusia, perutnya manusia itu secengkilan ini masuk usus-ususnya sebenarnya kecil, satu piring itu udah penuh. Perutnya manusia ini cuma ya Allah, hutan dimakan sama manusia habis, aspal dimakan sama manusia habis, negara bangkrut gara-gara manusia. Tuh lihat bagaimana kalau tidak bermoral manusia, lebih bahaya, lebih ganas daripada singa, lebih berbahaya daripada binatang yang ada di hutan. Nggak ada ceritanya gara-gara gajah ada krisis ekonomi, nggak ada ceritanya. Gara-gara singa ada kolak negara, nggak ada ceritanya. Gara-gara manusia tidak bermoral. Mereka orang pandai-pandai, ahli ekonomi,
ahli itu, ahli ini, tapi nggak bermoral, ya gitu jadinya. Nah, karena itu pendidikan yang ada di TPK, pendidikan yang ada di madrasah, jangan sampai ditinggalkan. Silakan anak-anak sukses, berhasil, kami setuju, kami bangga dengan orang Islam yang sukses, tapi harus dilindungi, dilengkapi dengan pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah yang membentuk manusia dan itu mempunyai al-akhlaqul karimah, moral yang baik, moral yang luhur. Tanpa itu akan berbahaya, akan ganas, akan sadis, tidak akan peduli. Sekalipun rakyat dalam keadaan miskin tetap dikorupsi, sekalipun rakyat dalam keadaan menderita tetap dimakan. Inilah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira kalau pengajian jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti lupa ngomong apa Habibnya. Allah bakal lupa. Lah kalau sudah lupa, kalau kayak ini mudah sampai. Karena itu nggak perlu banyak-banyak. Kalau sakit kepala minum Bodrek, Panadol ya, 1 biji atau 200 biji. 1 biji jadi obat, 200 biji jadi penyakit. Begitu juga nasihat diabetes, sedikit tapi dari obat, daripada banyak nanti jadi penyakit. Mari ya, tak tambahi 3 menit 2 hal. Anda kan cinta sama Nabi, cinta nggak sama Nabi? Tapi jangan berhenti jadi orang cinta sama Nabi. Jadilah orang yang juga dicintai oleh Nabi. Anda bangga dengan Nabi ya? Bangga. Tapi jangan berhenti menjadi orang yang cukup bangga dengan Nabi Muhammad. Tapi jadilah umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Anda bahagia dan senang dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan cukup menjadi orang yang senang dan bahagia dengan Nabi Muhammad. Tapi sekarang berusaha untuk menyenangkan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad. Nabi berbangga dengan Anda, bahagia dengan Anda jika Anda meneruskan ajarannya. 2 hal yang saya titip kepada Anda. Iring-iringan ini, sudah sampai hari. Setelah tadi itu mengikuti ajaran Nabi, tambahan 2 hal. 1, sholat berjamaah. Ojo sembahyang izin. Karena tidak ada riwayat Nabi sholat sendiri. Sholatnya selalu berjamaah. Usahakan sholatnya berjamaah. Paham Pak? Sholat sendiri dengan berjamaah, tahu tidak bedanya? Sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau disuruh milih duit 1 juta dengan duit 27 juta, milih mana Bu? 27 juta, itu namanya waras. Kalau ada yang milih 1 juta, itu namanya stres, keras. Sholat isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat isya berjamaah berapa rakaat? 4 rakaat. Sama. Kalau sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Milih mana Bu? Si jujur. Ada si milih siji. Warasnya ambil duit, ambil ganjaran gak waras saya. Jangan ditinggalkan, rugi. Tahu derajat gak gambarannya derajat? 1 derajat, 27 derajat. Tahu gak gambarannya? 10, nolnya ada berapa? 1. Kalau nolnya ada 2, 110 kali lipat. Kalau nolnya ada 3, 1100 kali lipat. Kalau nolnya ada 4, 10.000, 1000 kali lipat. Kalau nolnya 27, nggak bisa dibandingkan sudah, nggak bisa dibayangkan sudah, jauh sekali perbedaannya. Begitulah sholat sendiri dengan berjamaah. Ojo sembahyang izin berjamaah sama keluarga berjamaah, gitu loh. Iya Beb, saya kalau berjamaah sholat jarang, tapi nonton TV berjamaah istiqomah. Bukan itu yang mau baca Rasulullah SAW. Paham ya? Yang kedua, terakhir, baca Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Setiap hari baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, usaha belajar. Masih baik. Rugi loh ya, rugi. Yang sudah bisa baca Quran, istiqomah. Kalau udah lancar, setiap hari 1 juz. Quran itu bukan 3000 juz,
cuma 30 juz. Kalau setiap hari baca satu juz berarti setiap bulan dia hatam. Setahun berapa kali hataman? 12 kali hatam Quran. Bagus. Bapaknya, ibunya, anaknya 12 kali hatam Quran. Wah, hebat. Wah, saya nggak kuat kalau satu hari juz. Setengah juz setiap hari. Setiap hari setengah juz berarti 2 bulan sekali hatam. Setahun berapa kali hatam? 6 kali hatam Quran. Baik. Mak mampus ada seperempat juz setiap hari. 2 lembar seperempat juz. Kalau setiap hari seperempat juz 4 bulan sekali hatam Al-Quran. Setahun berapa kali? 3 kali hatam Quran. Baik. Nggak mampu saya 1 lembar setiap hari. 1 lembar 6 bulan sekali hatam Quran. Setahun berapa kali? 2 kali hatam Quran. Baik. Lu kok umroh? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang punya Al-Quran yang begitu istimewa diterima oleh Nabi. Setahun dah hatam Quran belas. Balan hatam setiap malam. La ilaha illallah. Karena itu jangan membuat Rasulullah kecewa. Ayo kita istiqomah akan baca Al-Quran supaya Rasulullah bangga dengan kita, senang dengan kita, bahagia dengan kita. Bubar dengan di sini 3 hal yang perlu diingat. 1, mari kita sekarang pelajari tata cara hidup yang diatur oleh Nabi dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita supaya berkah kehidupan ini. Kedua, jaga sholat berjamaah kita dan keluarga kita. Ketiga, istiqomahkan setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Semoga insya Allah ceramah ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya dan Allah membuka segala yang menutup hati kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan semoga insya Allah madrasah Raudhatul Bayan akan dijadikan madrasah yang berkah. Murid-murid yang belajar akan berikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Semoga Ustaz Ahmad Hardiana Om, Allah berikan kekuatan, berikan juga guru-guru yang ada semuanya. Allah beri kekuatan bisa membina dan membimbing anak-anak yang di daerah sini. Dan semoga Bapak Camat, Bapak Lurah, Allah jadikan pemimpin kita yang bisa kita berikan dunia sampai akhirat, bisa menjaga amanat, menjalankan tugas dengan baik, dan kita semuanya semoga insya Allah dijadikan orang yang beruntung, mulia, selamat dunia sampai akhirat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa alaikum. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.